Mungkin Pak Abdul bisa dijelaskan juga ke teman KBR kalau kita lihat kondisi iklim industri mebel saat ini seperti apa nih Pak, yang harus bersiap dengan pengenaan tarif ekspor 19% ini. Silakan Pak Ya, Abdul. situasinya memang sedang tidak bagus ya, terutama setelah COVID. Industri kita kan memang terpukul ya, karena market shutdown ya. Jadi ada penurunan yang sangat signifikan. Kemudian disusul dengan kondisi di lapangan ya, perang tarif, ya, dan sebelumnya ada perang di Ukraina dan Rusia yang masih berjalan sampai hari ini. Jadi situasinya nggak bagus ya secara umum. Karena itu saya berpikir dengan teman-teman di HIMKI sudah mulai melihat bahwa kita dianggap sebagai jagoan ekspor untuk mebel dan kerajinan, tapi mungkin kita sedikit melupakan pasar dalam negeri yang begitu besar. Karena itu untuk mitigasi resiko agar dalam kondisi nanti kalau ada pelemahan pasar kita ke Amerika Serikat, itu kita sudah bisa mengantisipasinya dengan memastikan bahwa pasar dalam negeri kita kelola dengan baik. Ya. Dalam hal ini saya minta pemerintah untuk betul-betul menjaga gitu, jangan sampai ada barang-barang yang ilegal masuk. Pun yang legal seperti barang-barang dari Cina yang sudah sangat besar ya, impor kita udah mendekati 1 miliar dolar ya, sudah barangkali lebih sekarang ini. Ini kan juga ancaman sebetulnya terhadap industri nasional ya. Kalau kita bisa nahan barang itu masuk ke sini dengan cara misalnya pelabuhannya dipindah ke luar Jawa, ada safeguard lah apapun ya yang bisa kita lakukan supaya apa? Industri dalam negeri tetap bisa tumbuh. Kenapa? Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi nasional dengan rancangan 8%, backbone-nya itu harus jelas ya, otot-ototnya itu harus jelas ya. Dan industri mebel dalam hal ini adalah penyerap tenaga kerja yang sangat besar. Lebih dari 2 juta kita terbangun ya dengan omset 3,5 miliar dolar itu. Ya, dan kalau kita bisa naikin ke angka 6 miliar dolar, berarti kurang lebih sekitar 4 juta lapangan kerja bisa kita tampung di sini. Nah, kalau ini nggak dilindungi, nggak dijaga, lantaran banyak barang masuk ke sini dengan ilegal atau tanpa safeguard, susah. Apalagi dengan tarif Amerika yang nol ke sini, kan artinya apa? Dia dengan leluasa, dengan begitu bebasnya masuk ke sini tanpa hambatan. Jangan salah, Amerika ini kan salah satu pemain utama di mebel ini. Ya, dia lebih punya omset 7 miliar dolar. Dan bukan hanya mungkin di rumah-rumah Bapak mungkin pernah pakai reclining chair ya kayak Leslie Boy ya dan banyak lagi itu yang cukup menarik menjadi murah nanti masuk ke sini dan itu bisa membanjiri barang-barang di sini. Ya, Jadi artinya bahwa kita harus lebih cermat untuk melihat itu semua supaya apa? Industri dalam negeri kita lebih terjaga.